materinya banyak. Ente material. Oh, ente salah melihat. Materiku banyak, tapi saya tidak materialisme. Ente nggak punya materi, tapi materialisme. Karena apa? Pikiran Anda terlalu terpaut dan inferior terhadap materi, tersubordinasi terhadap materi. Jadi salah satu kiat, kalau bisa disebut sebagai kiat untuk mengalahkan materialisme dalam diri kita itu adalah sedekah, infak. Itu untuk membunuh berhala materialisme dalam tubuh kita. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BMH TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di saluran udara channel BMH TV Cerdas Menggerakkan. Oleh karena itu BMH TV spesial mengundang Ustadz Suharsono sebagai seorang penulis, YouTuber dan juga seorang filosof masa kini. Seperti itu, Masya Allah. Apa kabar Ustadz Suharsono? Alhamdulillah, baik. Baik ya. 2024 kita bertemu dengan narasi tentang gejolak ekonomi yang begitu kuat, perihal takutnya negara tentang perang global yang akan mengganggu pasokan rantai makanan dunia. Tapi pada saat yang sama penyakit, katakanlah masyarakat ya di Indonesia, soal materialisme juga tidak berubah. Apa yang mesti menjadi sebuah cara kita melihat realitas tersebut sehingga ada jarak, kita mampu melahirkan objektifikasi terhadap realitas ini, tidak kemudian seperti yang dulu banyak orang katakan, zamane edan sing ora edan ora keduman. Nah, seperti apa itu kira-kira Ustaz Megat? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang oleh BMH TV ya, dan memang kita merasakan situasi yang dihadapi oleh bangsa ini, bahkan keluarga-keluarga saat ini itu kecemasan yang luar biasa tentang ide atau menurut saya malah virus ya, yang disebut sebagai materialisme. Dan virus materialisme ini sudah menguasai cara berpikir, kerangka berpikir, dan apa sebetulnya yang dihasilkan dengan virus ini, yaitu kecemasan. Ya, hasilnya adalah kecemasan terhadap masa depan. Dan untuk mengantisipasi kecemasan itu, orang kalau punya kekuasaan, dia akan mengakumulasikan kekuasaan itu untuk mendapatkan materi. Kalau sudah mendapatkan materi, dia akumulasikan lagi untuk mendapatkan kekuasaan. Terus seperti itu sampai dia mati. Ya, hatta jurtumul makobir. Ya, sampai seperti itu. Ya, sampai ke liang kubur. Dan sebagai seorang muslim, kita memang harus waspada, karena kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebetulnya merupakan antitesis terhadap materialisme. Ya, dari sejak awalnya itu antitesis terhadap materialisme. Karena itu sebagai seorang yang beriman, mestinya kita punya tingkat kekebalan tertentu terhadap virus materialisme. Bahwa sebagai materi, sebagai daya dukung kita untuk menjadi khalifahnya, itu penting. Ya, tapi proporsional saja. Tetapi mengikatkan diri kita, hidup kita dengan materi itu dan kecemasan sedemikian rupa, ini sebetulnya justru pembunuh yang paling serius. Menurut saya itu seperti itu. Menghancurkan negara ini dengan virus materialisme jauh lebih cepat menghancurkan daripada virus yang kemarin itu, COVID-19 itu. Kenapa begitu? Karena virus materialisme ini bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan dalam rumah tangga. Itu satu hal yang memang sangat penting untuk terus kita ingat gitu. Dan faktanya memang seperti itu. Akibatnya berita-berita di Indonesia ini rata-rata pertengkaran, rebutan kekuasaan gitu kan.
Ya, itu realitas yang harus kita potret. Tapi kalau kita coba lihat kisah Nabi Sulaiman misalnya, ini kan sosok yang kalau dalam bahasa anak-anak sekarang tuh idola banget. Udah nabi, raja, cerdas gitu kan, yang dipimpin juga dari semut sampai jin gitu kan. Nah, itu dipimpin. Nah, kalau sekarang misalnya ada seorang penguasa bisa ngomong sama semut itu, wah itu luar biasa. Dia akan ambil media untuk mengundang betapa dirinya cerdas. Tapi kisah Nabi Sulaiman itu justru tidak diceritakan tentang mentalitas yang seperti tadi. Justru Nabi Sulaiman itu berulang kali mengatakan syukurnya kepada Allah. Misalnya Robbi auji'ni, ya kan, berikanlah kami ilham atau pertolongan an askuro, agar bersyukur gitu kan. Tidak ada Nabi Sulaiman tuh kemudian membusungkan dada ketika mendengar Raja Semut, ayo masuk semuanya ke lubang-lubang agar selamat. Itu Nabi Sulaiman justru tersenyum, kemudian ya berdoa lagi bahwa dirinya harus bersyukur. Nah, apa sebenarnya mentalitas Nabi Sulaiman itu sehingga dia tidak terjebak? Ini kan kalau dipahami oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia ini menarik ini. Iya, betul. Seperti apa? Pertama yang dapat kita simak dari sejarahnya Nabi Sulaiman adalah karena dia menempatkan keyakinannya kepada Allah itu jauh lebih superior daripada harta benda yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, kebanyakan orang sekarang itu berhenti pada materinya itu, tidak berpikir lebih lanjut tentang siapa yang memberikan materi, ya kan? Kalau orang itu berpikirnya, aku dapat kekuasaan nih, aku dapat materi, aku kaya, aku bisa komunikasi dengan ini dan itu. Siapa yang berjasa sehingga kita bisa mendapatkan itu, gitu kan? Itu yang mestinya menempatkan kita itu ke keyakinannya itu kepada Allah itu. Nah, salah satu kelebihan dari Nabi Sulaiman ini ya proporsional itu. Dia mengerti bahwa kekuasaan materi yang didapat, ya kan, dari jin dan lain sebagainya yang didapat, itu adalah sarana manusiawi untuk pengabdian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kayak kita, kalau sudah memahami persoalan ini ada di dalam surat Al-Fajr. Ya, orang yang sudah proper dalam hidupnya itu, akhirnya diseru dengan cara yang sangat lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa disebut sebagai jiwa yang tenang? Karena dia, orang ini sudah bisa menempatkan posisi harta sebagai sebuah sarana, bukan tujuan, bukan hartaisme, bukan hartaisme, bukan materialisme, sarana saja. Kekuasaan sebagai kekuasaan adalah sarana, ya kan? Dan dia menempatkan akhirat sebagai tujuannya. Jadi karena proporsi yang sangat tepat inilah menjadikan dia diseru, jiwanya itu sudah tenang. Nah, kalau orang menempatkan secara terbalik, akhiratnya dijual untuk kehidupan dunia, ya itu sebaliknya, bukan tenang lagi. Yang saya katakan dari awal itu adalah bentuk kecemasan itu. Ya, dan ini dibutuhkan tingkat pemahaman yang memadai. Karena pengetahuan yang kognitif saja sebetulnya tidak cukup, harus afeksi, menyadari. Benar nggak sih kalau kita ini punya keyakinan yang sangat teguh pada Allah itu, jiwa kita menjadi tenang? Itu perlu diuji untuk sampai ke sana, ya kan? Nah, seperti yang antum bilang, ya, ini zaman edan, gitu kan? Yang tidak edan tidak ketuman. Ewuh oyo ing pambudi. Susah kita menyikapi. Kalau nggak ikut gila, nggak dapat apa-apa. Tetapi sebetulnya itu tidak berhenti di situ kalimatnya. Frase berikutnya adalah, tapi sebeja-bejanya, seenak-enaknya gitu ya, orang yang lali, orang yang gila terhadap harta, itu masih enak pada orang yang eling dan waspodo. Eling itu artinya dia ingat pada Allah. Sadar. Zikirnya itu. Masih enak itu. Ukuran enaknya apa? Kan mengukur ukuran enak itu kan dari sisi manusianya itu sendiri, ya kan?
ketenangan jiwa itu tetap ada pada orang-orang yang beriman dan mengimplementasikan keimanannya itu, gitu lah. Lihat saja orang-orang yang hidupnya menganggap dunia itu ini wajahnya itu kan suram semua. Karena apa? Itu ekspresi jiwanya yang gelap. Sebaliknya orang-orang yang keimanannya yang kuat kepada Allah, menempatkan dunia sekedarnya begitu, biasanya ekspresinya cerah aja wajahnya. Lihat ulama-ulama zaman dulu, kenapa wajahnya berseri-seri kan begitu? Itu karena dia menempatkan bahkan ilmunya juga, tidak hanya materi, tidak hanya kekuasaan, tapi ilmunya pun untuk mengabdi pada Allah. Ada satu cerita, ada seorang anak muda yang heran menganggap Abu Hanifah itu material, ya kan? Ini di sini ada jam, di sini ada jam, di sini ada jam, dan lain sebagainya. Materinya banyak. Ante material, ante salah melihat. Materiku banyak, tapi saya tidak materialisme. Ente nggak punya materi, tapi materialisme. Karena apa? Pikiran Anda terlalu terpaut dan inferior terhadap materi, tersubordinasi terhadap materi. Sudah miskin, ya kan? Di dunia sengsara lagi kan? Karena nah ini juga yang banyak kita lihat dalam masyarakat yang ada di bawah. Kalau kita sampaikan dalam bentuk pergolakan politik, ya kan? Karena materialisme, dia tergoda dengan sembako. Setelah dapat sembako, dia memilih pemimpin yang justru keliru. Dan sekarang seperti ini keadaannya. Ya, luar biasa. Jadi superioritas ya, menempatkan keyakinan secara superior, sehingga dia tidak mudah digoda, diganggu atau terbeli gitu ya. Menarik. Nah, kita coba tarik ke ranah kehidupan yang lebih spesifik. Sebuah kasus terjadi. Jadi ada seorang suami istri, suaminya ini suka judi online. Pada saat dia kehabisan uang, dia pulang dan istrinya sedang masak, kemudian dia tanya, ada uang nggak? Ya pasti akan dipakai untuk judi. Istrinya tahu, kemudian dia tidak memberi, sekaligus memberikan ceramah gitu ya. Katakan begitu, memberi nasihat sebenarnya. Tapi karena suami ini sudah sangat berkeinginan main judi lagi, mungkin karena sudah tertutup akalnya dan seterusnya, dia bukannya mencerna nasihat itu, tapi dia ambil pisau, dia tusuk pinggang istrinya itu, kemudian lari dan akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Nah, apakah kasus ini juga karena sebuah materialisme, dan bagaimana kemudian ini bisa menjadi sebuah pelajaran, mengingat orang miskin di Indonesia itu 25 juta lebih. Dan rata-rata itu bukan hanya yang kondisi mereka miskin, bahkan aparat seperti tentara, polisi pun banyak yang terjerembab pada judi online. Nah, ini apa yang harus dibenahi atau dilakukan sehingga selamatlah kita itu dari apa? Rayuan-rayuan begitu. Jawabannya definitif. Ya, itulah yang disebut sebagai virus materialisme itu. Karena ketika orang sudah materialisme, dia menganggap bahwa materilah yang lebih superior dari dirinya. Dia menjadi Tuhannya dalam tanda kutip, atau bahkan beneran, gitu kan? Dan karena itu ketika dia miskin, malah banyak melakukan investasi menurut dia kan. Siapa tahu saya dengan tombok berjudi online itu akan menjadi kaya. Itu memberikan tekanan terhadap cara berpikir dia, ya. Virus itu sudah merusak struktur berpikirnya. Meskipun mungkin bawah sadarnya juga ngerti bahwa tidak mungkin bisa menang terhadap judi, tetapi lebih bawah sadar lagi, ya, dalam fundamental, siapa tahu lagi. Jadi judinya sampai tingkat itu. Dan pernah memang kejadian polisi perempuan, suaminya juga polisi, ya kan? Gajinya sudah hilang 2 juta untuk dipakai judi online. Akhirnya istrinya borgol lakinya ini sama-sama polisi, terus diagak-agaki, dikasih siram bensin, dan akhirnya terbakar, mati juga kasusnya itu kan, banyak, ya. Dan ini kalau dijelaskan luar biasa banyaknya, termasuk runtuhnya sebuah peradaban itu adalah karena virus materialisme. Contohnya seperti apa? Anak-anak muda yang takut kawin.
ya kan? Ya, fenomena sudah. Fenomena umum di negara-negara. Elon Musk ini sudah membuat dalam beberapa hari terakhir ini satu kajian tentang cemasnya dia menurunnya tingkat fertilitas, tingkat kesuburan, tingkat kesuburan, tingkat perkawinan dan lain sebagainya. Seperti Jepang itu sudah di bawah 1 katanya kan, dan seterusnya. Kenapa orang itu tidak menempatkan anak sebagai sebuah aset, sebagai sebuah masa depan? Karena apa? Cemas ya. Karena biaya sekolah tinggi, Sat. Biaya sekolah tinggi. Nanti merawat. Kalau sudah berkeluarga malah nggak bisa kerja. Betul. Yang kepikiran kan begitu kan. Nah ini semua adalah materialisme yang menghantui dulunya, menghantui dirinya, dan itu was-was sebetulnya. Setan menjanjikan itu, ayat Al-Quran mengatakan persisnya, mungkin bisa dikaji sendiri. Ya, setan itu memberikan was-was tentang kemiskinan itu. Betul. Itu. Ya. Nah itu semua bisa dikalahkan kalau kita ini menempatkan superioritas. Jadi kalau dalam teori peradaban itu kan begini, ya kita bicara agak makro juga ya. Kalau ada 2 titik nilai tertentu, yang satu materialisme, yang satu keyakinan tauhid, berinteraksi, maka kalau orang ini menempatkan superioritasnya itu pada keyakinannya, maka dia akan mengekspansikan itu. Ya, itulah para nabi, ya kan? Para nabi ini nggak peduli kepada siapapun karena dia menempatkan superioritas keyakinan begitu tinggi. Rasulullah misalnya, ya masih dalam suatu komunitas Madinah kayak begitu, dia berani kirim surat ke berbagai raja yang kaya dan lain sebagainya. Nggak peduli. Kenapa ada dorongan sebegitu? Karena superioritas. Maka dia memancar dari dalamnya. Kalau inferior, maka dia menyerap dari luar. Itu teori itu bisa berlaku umum dalam berbagai bentuk. Sama seperti bangsa Indonesia. Ini kan karena candu inferioritas itu, ketika ada presiden Indonesia datang ke Cina, mau cium tangan. Itu karena inferiornya. Ya, pokoknya orang yang memberikan sumbangan itu, politisi kepada pemodal besar itu juga inferior, ya, sehingga pemodal besar itu lebih bisa mengendalikan para politisi. Kalau ada politisi punya integritas keyakinan yang sangat tinggi, tidak tergoda dengan itu, wah itu keberuntungan kita. Sayangnya betul. Itu langka di rekan sekarang ini. Mahal dan sulit. Siapa tokohnya kan gitu. Betul. Nah ini karena pemirsa kita ini sangat beragam. Ustadz menyebutkan berulang kali tentang superioritas. Itu bagaimana cara membangunnya itu, superioritas itu dalam diri seseorang. Apalagi kalau orang itu memang tinggal di desa, dia terdesak kebutuhan, gitu-gitu kan. Nah, seperti apa gitu cara membangunnya di dalam diri seseorang itu, Ustadz? Agak susah untuk secara spesifik seperti apa gitu kan. Tetapi beberapa hal yang bisa dikemukakan ialah melalui model-model keteladanan dalam sejarah. Bagaimana sebetulnya, bahkan kita pernah mendengarkan cerita kan, ada seorang ya yang imannya kuat, tidak tergoda, ya berani melawan setan. Tapi begitu imannya menurun karena sudah terjebak oleh materialisme, dia kalah oleh setan. Nabi sendiri sudah menunjukkan itu, ya kan? Dan sebetulnya pengalaman ini harus dipicu dengan cara bertahap, sama seperti kita mengasah pisau. Tidak bisa sekaligus. Tidak bisa sekaligus. Wah, dengan trik ini, dengan ini kemudian bisa. Enggak. Proses. Saya memberikan contoh. Ya, saya punya orang tua. Dia petani, ya kan. Waktu itu saya masih muda gitu. Ibu saya zakat dong, saya bilang gitu. Zakat itu gimana? Dia masih belum ngerti bagaimana itu zakat gitu. 10% dari penghasilan petani itu dikasihkan ke fakir miskin. Banyak banget. Banyak banget gitu kan. Saya bilang, gini aja. Kalau nanti terbukti dengan zakat itu ibu itu miskin, nggak usah zakat lagi. Dan akhirnya dijalankan. Setelah dijalankan, ya ternyata malah nggak miskin.
Malah padinya itu masa tambah, terus kemudian pikirannya menjadi tenang. Nah, dengan proses itu sebetulnya superioritas spiritual atau keimanan tinggi. Sama seperti sedekah. Gimana cara kita memahami bahwa sedekah itu tumbuh? Kalau dengan cara matematika, enggak lah. Orang 1 juta dikurangi 100.000. Tinggal berapa? 900. Tapi kalau dari cara agraris, beda. Kita punya 10 durian. Ya, terus bijinya kita sebar gitu. Nggak hilang ini bijinya, menjadi pohon durian. Ya kan? Sama kita punya anak juga begitu. Kalau anak dihitung berdasarkan pada nanti membiayai sekolah, ini. Tapi kalau anak itu kita anggap sebagai pohon durian, ya kan? Nanti dia dewasa, hasilnya kayak apa? Dia akan tahu. Jadi salah satu kiat, kalau bisa disebut sebagai kiat untuk mengalahkan materialisme dalam diri kita itu adalah sedekah, infak. Itu untuk membunuh berhala materialisme dalam tubuh kita. Iya betul. Dahsyat. Saya membuktikan kalau yang itu ibu saya yang dan akhirnya sampai beliau meninggal itu dijalankan terus dan ternyata tidak terbukti miskin. Iya. Justru kebahilan itulah yang kemudian memelihara ya. Ya, keberhasilan itu malah membesarkan berhala materialisme. Masya Allah. Ya, lihat aja para koruptor. Kalau dia berhasil korupsi 1 triliun, berhenti nggak kira-kira kalau nggak ketahuan? Tidak. Akan terus kan? Terus. Sampai akhirnya dia mati. Kalau dipikir berapa sih nasi yang dia makan? Kan nggak banyak juga kan? Dan yang muncul biasanya itu adalah kecemasan hidup, ya kan? Karena apa sebetulnya? Harta yang diperoleh dengan cara haram itu ibaratnya orang menelan api ke sepenuh perutnya, ya kan? Apa? Membakar eksistensi dirinya sebagai manusia, hilang rasa kemanusiaannya. Ya semua maling, semua koruptor itu hilang rasa kemanusiaannya, mengambil barang orang lain itu menghilangkan kemanusiaan, sehingga dia menjadi beringas, menjadi sadis dan sesat mental sudah. Bukan lagi mental yang kurang sehat. Luar biasa Ustaz Syarsono, terima kasih banyak atas inspirasinya. Pemirsa BMH TV, pada akhirnya kita bisa membuat kesimpulan bahwa bergantinya waktu, fenomena yang terjadi, dinamika termasuk materialisme yang menggelora atau menggejala, merajalela di seluruh dunia, itu bukanlah pijakan untuk kita meninggalkan keyakinan kita. Justru itu semua adalah sebagai sebuah sarana untuk kita menguatkan keyakinan Allah, keyakinan kita kepada Allah. Dan kita harus berusaha untuk menjadikan itu superior. Superior itu artinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan pernah ganti ilah kita itu dengan apapun. Tentu ini butuh proses, tentu ini juga membutuhkan sebuah perjuangan. Tetapi dengan bekal hati dan panca indera yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita bisa selamat dan sukses menghadapi krisis kehidupan manusia. Dan mungkin akan terjadi 2025. Satu hal yang pasti, Tuhan telah berikan jalan, mari kita susuri, yaitu zakat, infak, dan sedekah, agar diri kita selamat dari virus materialisme yang akan menyengsarakan kita di dunia dan juga di akhirat. Terus bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan, dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.